Karena Engkau adalah pusat daripada kehidupan manusia. Karena di dalam-Mu lah ada kehidupan yang sebenarnya. Biar kami bisa mengerti semuanya ini Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, pakai mulut ini Allah untuk Kau berkata-kata, supaya kami bisa mengerti akan semua kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan dok. Shalom saudara-saudara. Oke, hari ini kita belajar apa yang saya pelajari hari ini. Kita belajar sama-sama, karena saya pun belajar. Selama kita masih tinggal di muka bumi ini, seharusnya kita adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar akan firman Tuhan. Tanpa firman kita akan pasti lemah dan kita akan dihancurkan oleh setan. Jadi penting bagi kita untuk kita bisa mengerti bahwa kita itu butuh firman Tuhan. Amin. Kita butuh firman Tuhan. Kita buka dulu Amsal 23 ayat 7. Saya kasih judul ini, kena tipuan setan. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Cukup sampai sini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau di dalam bahasa New King James-nya, versi New King James, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi sama seperti yang dia pikir di dalam hatinya, demikianlah ia, so is he. Thinks in his heart. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya membuat perhitungan. Kalau dalam bahasa Inggris itu memikir, apa yang dipikirkan di dalam hatinya, itu ya demikianlah ia. Jadi apa yang manusia pikirkan, seperti itulah dirinya sebenarnya. Jadi apa yang kita pikirkan, demikianlah diri kita. Demikianlah sebenarnya itu diri kita. Jadi bagaimana yang kita pikirkan, maka semua tindakan itu pasti akan ngikut, akan berhubungan langsung dengan tindakan. Apa yang kita pikirkan, demikianlah kita akan bertindak. Apa yang dipikirkan, itulah apa yang kita akan lakukan dan akan terjadi. Karena apa yang kita lakukan pasti akan ada kejadian sesuatu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sih pikiran itu sangat-sangat berpengaruh? Kenapa firman ini mengatakan apa yang dia pikirkan demikianlah ia gitu. Apa yang dia pikirkan itulah akan terjadi gitu loh. Kenapa manusia itu jadi pikiran itu sangat-sangat mempengaruhi gitu loh. Karena begini, pikiran itu ada di atas kita, ada di otak kita. Nah, otak kita kan adalah pusat daripada kehidupan kita gitu. Kita berpikir itu otak kita itu kan yang memikirkan gitu loh. Kalau orang mati nggak punya otak itu nggak sekerja. Jadi karena kita masih hidup, otak kita masih kerja. Nah, karena kita hidup, otak kita jadi berpikir gitu. Nah, ini sangat penting sekali. Saya ingin dasarnya supaya kita ngerti bahwa semua kehidupan kita itu sebuah akibat tuh gara-gara otak kita, gara-gara pikiran kita. Jadi pikiran itu adalah otak gitu loh, yang merupakan tuh pusat kendali kehidupan manusia selama kita masih hidup. Nah, itulah yang akan ngontrol kita, sikap kita, sifat kita, perbuatan kita itu dikontrol oleh
pikiran kita, oleh otak kita. Jadi pikiran kita itu menjadi pusat kehidupan. Jadi kita ini manusia, pusat kehidupan kita adalah di otak kita, di pikiran kita. Itu pusatnya. Apapun yang kita lakukan, sikap kita, sifat kita, itu semua bermula atau dikontrol oleh pikiran kita. Cara berpikir kita itulah akan menentukan hidup kita. Nah, kalau pikiran kita baik, kita akan menghasilkan yang baik. Pikiran baik, sifat orang itu baik. Akhirnya sikapnya, tindakannya pun baik. Tapi kalau pikirannya jelek, sifatnya, sikapnya, tindakannya pun jadi jelek. Betul nggak? Logis kan ya? Nah, kita sadar bahwa itu memang pusat dari pikiran kita adalah pusat kehidupan kita sendiri, gitu loh. Jadi kita ditentukan, hidup kita ditentukan oleh cara berpikir kita. Kita ditentukan ini dengan cara bagaimana kita memandang. Dan kita gini, kita melihat aja pun otak kita langsung mikir, gitu loh. Contoh gini, saya kasih lihat, ini apa? Tisu kan? Apa yang kamu lihat mengenai tisu ini? Putih. Terus? Biru. Plastiknya. Terus? Kecil bentuknya. Satu benda bisa berapa macam pendapat? Bisa ribuan pendapat. Kita bisa lihat, oh itu ada titik, ada gambarnya. Oh itu ada mereknya, Indomaret. Satu benda ini bisa, karena ada 1000 orang melihat, akan mempunyai 1000 pendapat. Artinya apa? Kita memandang, kita melihat, kita langsung berpikir. Nah, pikiran itulah yang membuat kita akhirnya ngomong. Kita melihat, kita berpikir, kita bicara. Kita pun akan bertindak. Oke, sampai sini setuju? Nah. Jadi bagaimana kalau firman, bagaimana dia berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Nah, ini sangat berbahaya. Firman ini mengajarkan satu hal yang sangat mempengaruhi kita untuk kita bisa pelajari. Nah, kita tahu bahwa ternyata pikiran kita atau otak kita adalah pusat kehidupan kita. Apakah setan tahu? Dia sangat tahu. Itulah kenapa dia awalnya mengalahkan yang namanya Adam dan Hawa itu dengan cara memasukkan pendapat-pendapat dia, pendapat-pendapat iblis dengan cara tipu muslihat, dia masukin ke pikirannya. Akhirnya setan bisa masuk ke pikiran pertama Hawa. Setelah masuk ke pikiran Hawa, berlanjutlah terus sampai si Hawa itu ngambil. Setelah itu Hawa mempengaruhi si Adam dengan pikiran yang sudah dimasukkan oleh setan. Adam pun akhirnya terpengaruh. Jadi iblis tahu bahwa yang bisa menguasai caranya untuk bisa menguasai manusia adalah dengan masuk ke dalam pusat kendali kehidupan manusia itu. Sama seperti kalau kita masuk ke komputer tuh ada namanya otaknya, CPU-nya tuh ada otaknya, istilahnya apa namanya prosesor. Itu seperti prosesornya.
Sekali itu virus masuk ke prosesornya, hancur berantakan. Gitu loh. Jadi prosesornya itu atau otak kita ini setan tahu. Tangkap Pak? Problemnya setan itu tahu bagaimana caranya masuk ke dalam kehidupan manusia. Yaitu di dalam pikiran. Coba perhatiin saya benar-benar. Mungkin kadang-kala kita berpikir begini. Buat apalah urapan? Buat apalah gua perang? Buat apalah gua datang ke gereja? Yang gue butuhin nih sekarang nih, Tuhan gue butuh duit, titik. Yang gue butuhin sekarang nih, gue butuh jalan keluar, titik. Yang butuhin sekarang nih, masalah gue masih ada begini besar, begini gue gak tahu apa yang harus gue butuh, ini namanya jawaban dari Tuhan. Buat apa urapan? Buat apa gue perang? Buat apa gue ngelakuin sesuatu seperti itu? Sekarang yang gue butuhkan adalah uang. Yang gue sekarang butuhkan adalah Tuhan bukan jalan buat supaya gue terbuka nih jalannya. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu, seolah-olah gak ada gunanya lah. Nah, tahu gak? Itu salah satu pikiran yang setan kasih. Kalau kita ngerti ginian, ya, kalau kita mengerti masalah pikiran, hidup kita akan bagus. Hidup kita akan bahagia. Hidup kita tidak akan masalah. Saya ketika dapat pengertian kayak gini, saya tuh waktu pagi, saya biasa kalau pagi itu kan saya jalan di perumahan. Saya nikmatin udara yang segar lah, bla bla segala macam. Sambil saya sambil ngobrol sama Tuhan. Kalau saya di sini, waktu tinggal sini, saya di mimbar nih. Saya ngobrol sama Tuhan, saya bertanya segala macam. Nah waktu itu kalau di sana saya sering berjalan, tiap pagi saya bangun tidur saya jalan. Saya bertanya, saya ngobrol sama Tuhan. Sampai saya ngerti, Tuhan, apa sih sebetulnya? Pertama Tuhan katakan gini, Rudy, kamu tuh dibohongin sama setan. Saya waktu dengar gitu, oke Tuhan, maksudnya apa? Dia jelasin saya bla bla panjang lebar. Dan ketika saya tahu, saya marahnya setengah mati. Contoh kayak gini. Ini air apa? Air putih. Misalnya, air ini saya taruhin cuka. Masih putih nggak? Masih lah. Cuka kan tetap warnanya putih, ya kan? Jadi, nah saya taruhin itu banyak, ya kan? Kemudian saya kasih si Oki, suruh minum. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu percaya sama saya. Kamu kasih minum, saya kasihkan suruh minum. Terus kamu pas kamu minum, wah, kamu marah nggak sebetulnya? Kenapa? Dibohongin. Saya marah, ternyata gue dibohongin selama ini. Saya ingin kita semua ngerti. Tahu nggak? Kita semua nih sekarang itu lagi dibohongin sama setan. Makanya hidupnya susah. Makanya hidupnya kita istilahnya kena ngalami masalah. Kita ini digoblokin sama setan. Hari ini saya ingin ajarkan. Saya ngalamin seperti ini. Saya begini loh.
Saya masih manusia, saya masih bisa melakukan kesalahan. Tetapi berapa lama saya sadar kalau saya digoblokin sama setan? Kalau saya nggak sadar-sadar, hidup saya ya nggak berubah-berubah. Nangkap gak? Kalau kita nggak sadar nih otak kita lagi digoblokin, dibohongin sama setan, hidup kita tidak akan pernah berubah loh. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apalagi yang ada di dalam otak saya, yang setan taruh di dalam pikiran saya, yang membuat saya digoblokin, akhirnya saya berpikir seperti itu, dan akhirnya saya jadi susah. Kasih tahu saya. 2 hari itu saya nanya sama Tuhan. Hari pertama ini, hari kedua ini. Oke, gua ngerti. Saya ngamuk, saya marah. Yang saya maksud, saya akan jelasin lagi lebih ini. Sih cuman hanya kenapa saya khotbahin seperti ini. Kalau kita enggak sadar, ada buah pemikiran atau ada pemikiran yang setan taruh di dalam diri kita dan kita enggak sadar, kita akan selalu dibegoin setan terus, dan hidup kita akan selalu ditekan terus, dan kita akan tidak pernah bisa berubah. Karena tujuan setan adalah supaya kita rusak. Tujuan setan supaya kita itu susah. Yang saya maksud hari ini, sekarang ketika saya khotbah, mulai terbuka, mulai Tuhan, otak gue apa yang salah? Karena ini akan mempengaruhi. Yang tadi saya awal katakan, pikiran itulah pusat kendalinya manusia. Kita ini bergerak, kita bertindak, melakukan sikap tersebut itu gara-gara pikiran. Setan tahu pusatnya ada di pikiran, makanya dia harus masuk ke dalam pikiran. Dia masuk, dia bikin benteng, habis. Dia selalu punya akses, selalu. Inilah yang harus kita sekarang pay attention, perhatian sungguh-sungguh. Kita belajar, saya pun belajar. Kita belajar, ini cara kerjanya setan. Saya tahu cara kerjanya Tuhan, tapi saya tidak belajari cara kerjanya setan. Itu problemnya. Tidak secara detail saya mempelajari, tapi kalau cara kerja Tuhan saya ngerti. Tapi cara kerjanya setan saya baru pelajarin. Kalau kita ngerti kayak gini cara kerja setan, hidup kita akan berubah. Amin. Yang penting kita mau terbuka. Kalau kita menganggap diri kita benar, gak akan pernah berubah. Ingat, Tuhan tidak pernah salah. Ingat itu. Tuhan tidak pernah salah atau gagal, tidak pernah. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, baik atau senang, itu tergantung kita. Nasib kita berubah atau tidak berubah bukan tergantung Tuhan lagi, tapi tergantung kita pribadi. Dan tergantung kitanya adalah tergantung pikiran kita kayak apa. Bagaimana dia berpikir, demikianlah ia. Demikianlah hidupnya. Jadi sangat-sangat luar biasa pentingnya itu pikiran. Jadi iblis tahu bahwa yang menjadi pusat kendali manusia adalah pikiran. Dan kalau dia berhasil memasukkan pikiran jahatnya,
maka iblis bisa masuk ke hidup orang itu dan ngerusaknya. Nangkap? Sekarang perhatikan apa pemikiran yang kita punya. Saya punya pemikiran, saya masalah keluarga, masalah pokoknya banyak hal saya sudah ngerti. Saya punya pemikiran yang bagus, tetapi ternyata ada pemikiran-pemikiran yang salah. Itu menjadi penyebab masalah dalam hidup saya. Memang tidak ada yang sempurna. Saya bisa melakukan kesalahan, tetapi dari kesalahan kita harus belajar. Amin. Kita harus terbuka, mau dinyatakan kesalahannya. Saya bilang, Tuhan, apa yang salah dalam pikiran saya? Saya bertanya sama Tuhan, apa yang salah di otak saya? Biar kita bisa mau bertanya sama Tuhan. Bukan kita nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa engkau memberkati aku? Tuhan, kenapa kejadian masalah kayak gini? Enggak. Kalau kita masih tetap menyalahkan Tuhan, tidak akan ada suara Tuhan, tidak akan ada pengertian atau Tuhan kasih tahu ini masalahnya. Tidak akan ada. Karena kita membenarkan diri kita. Tapi kalau kita mau ditegur, kita mau belajar, Tuhan akan bisa bukain. Tergantung. Maka jangan pernah berpikir ini semua gara-gara Tuhan. Semua salahnya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bekerja? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saya ingin kasih tahu, mungkin kelihatannya nggak sama dengan yang hamba Tuhan yang lain. Kita berpikir bahwa kita merengek di hadapan Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan. Sehingga setahu kalian, sekalipun kita 40 hari 40 malam puasa sekalipun, tidak akan merubah. Tidak akan merubah Tuhan. Kita marah-marah, kita ngomel sama Tuhan, ngegerutu sama Tuhan. Kita menganggap Tuhan kau jahat, kau tidak melihat kesusahan saya, kau tidak melihat bahwa saya dihina, kau tidak melihat apa yang saya alami. Kita komplain sama Tuhan, apa menurut engkau kita bahwa Tuhan akan dengerin setelah gara-gara kita marah-marah? Enggak, dicuekin. Tidak peduli. Loh, kok gak peduli? Kok Tuhan tidak peduli? Tuhan peduli, tetapi Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Dia peduli dan sangat peduli terhadap hidup kita, tetapi Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Apakah yang namanya bangsa Israel dia gak peduli? Dia kasih makan kok. Burung puyuh segala macam dia kasih makan. Apakah Tuhan gak peduli? Tetapi karena mereka menggerutu dan ngomel selalu sama Tuhan, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Apapun kita ngomel, ngegerutu sama Tuhan, apakah kita akan bisa masuk tanah Kanaan? Apa kita bisa mendapatkan janjinya Allah? Enggak bisa. Hanya orang yang rendah hati yang mau mengatakan, Tuhan saya salah, tunjukkan saya salahnya di mana. Baru Tuhan akan nyatain. Butuh kerendahan hati kita. Kita tidak ngomel kecewa sama Tuhan. Gak ada untungnya, gak mungkin menang. Ngerti gak? Kita kecewa marah sama Tuhan, gak mungkin menang. Gak mungkin Tuhan kasih belas kasihannya. Enggak. Dia sudah curiin belas kasihannya 2000 tahun yang lalu. Dia tidak akan kasih lagi. Gara-gara kita menangis di hadapan Tuhan, tidak akan merubah apapun juga. Lalu karena yang merubah hidup kita, karena kita sendiri. Bukan karena Tuhan lagi.
Maksudnya apa? Bukan kita mengandalkan diri kita, bukan. Yang saya maksud adalah Tuhan sudah memberikan janjinya, masa depannya, planningnya dalam hidup kita. Dia sudah punya semuanya. Dan itu semuanya baik, bagus, dan luar biasa. Dia sudah berikan itu semuanya. Di Efesus 1:3 dikatakan bahwa segala berkat rohani sudah disediakan, semuanya sudah tersedia. Jadi bukan karena Tuhan lagi, tetapi karena kita. Bisa nggak kita melangkah mengambil yang namanya berkat yang Tuhan sudah sediakan? Bisa nggak, mampu nggak? Bukan karena Tuhan lagi, Tuhan sudah lakukan. Bagian kita ini loh yang penting. Ini yang bermasalahnya di kita, bukan di Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajarkan, semuanya bermasalahnya di otak kita. Masalahnya hidup kita tuh di pikiran kita. Pikiran kita nyalain Tuhan, apakah membuat Tuhan akan berkehendak kemudian nolong kita? Kagak. Saya udah ngalamin. Percuma saya menangis-nangis di hadapan Tuhan kalau saya hidup saya tanpa iman. Percuma. Ini akan melawan pendeta-pendeta yang harus mengajarkan kita harus beriman dengan cara menangis, meminta-minta sama Tuhan. Saya tidak. Yang merubah hidupmu bukan karena tangisanmu. Karena firman mengatakan, karena imanmu lah engkau diselamatkan. Karena imanmu lah engkau disembuhkan. Karena imanmu lah. Semua karena iman. Amin. Dan iman itu ada di pikiran kita. Yang membentuk iman itu di pikiran. Masuk ke hati. Jadi pusatnya kita harus ngerti ini pikiran kita tuh apa. Ini otak, ini kita nih lagi masalah. Saya tahu kita semua ada masalah. Saya pun punya masalah. Otak kita ini ngomong apa tentang masalah kita. Ini yang lagi kita sadar ini. Otak kita lagi ngomong apa. Ini yang kita harus jujur. Memang saya punya otak yang gak benar. Nah, saya masuk lagi begini. Bagaimana caranya setan tuh melemparkan pikiran kepada kita? Pikirannya. Jadi pikirannya setan dilemparin ke kita. Cari gimana? Memberikan kebohongan yang kelihatannya benar, tapi menjerumuskan ke dalam kesalahan. Jadi dia tuh menipu dengan tipu muslihatnya dengan cara memberikan apa? Kebohongan yang kelihatannya benar. Kelihatannya benar. Seperti si Hawa itu bagus kok, lu makan nanti akan jadi sama seperti Allah kok, nggak bakal mati. Kelihatannya benar. Tapi dia kasih lempar kebohongan. Ketika kita menerima kebohongan itu, ditangkaplah kita, dipeganglah kita. Selama kita berpikir seperti itu, terus kita pegang pikiran itu, selama itu ya setan megang kamu. Dia pegang terus. Kenapa? Pola pikirnya terbentuk. Gue begini, ya mau gimana ya, memang begini, udah terbentuk. Nah, ketika kita tidak mau menghancurkannya, kita masih berpikir emang seperti ini, mau gimana lagi, emang udah seperti ini, ya udah. Jadi setan akan pegang ini terus. Selama kita masih nggak sadar bahwa ini sebetulnya pikiran setan, dipegang terus. Nah, kemarin tuh saya sadar, oh ternyata gue dibohongin. Wah, saya marah, saya ngamuk. Ketika saya marah, saya ngamuk, saya tendang, saya keluar, saya bilang, dalam namanya keluar. Apa yang terjadi? Saya pelepasan. Saya nggak minta pelepasan. Tapi tiba-tiba aja seperti itu.
Artinya apa? Ada sesuatu yang memang, ya saya jujur aja gitu loh. Kita belajar, saya masih manusia, bisa melakukan kesalahan. Tetapi dengan pengertian saya, ketika saya keluar, saya lemparin semua itu. Ternyata itu saya pelepasan. Yang ada di dalam otak saya yang membuat masalah dalam hidup saya, itu harus keluar. Nah ini saya sambung dulu ya. Masih ada firman nih. Kisah Rasul 13. Mereka mengelilingi ayat 13 ayat 6 sampai 10. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian nama bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke tukang sihir nih, dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidak engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus." Di sini si Paulus marah karena ada satu orang tukang sihir itu. Dia lagi ngomong nih sama gubernurnya supaya dikasih pengertian supaya percaya sama Tuhan. Si Elimas ini nyerocos gitu loh. Begini. Lah kita lagi ngomong berdua, kemudian ada orang lagi terus membelokkan, istilah mengkantor gitu ya, melawan. Si Paulus mungkin awalnya masih terima, agak sabar dikit, tapi ketika dia ngeliat kayak begitu gitu, udah dia langsungnya tunjuk gitu loh. Nah, yang saya maksud begini, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Nah, arti kata tipu muslihat dalam bahasa Indonesia ya, kamus bahasa itu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dengan maksud untuk menyesatkan. Iblis caranya melemparkan pikiran iblis itu dengan kebohongan. Dia menipu supaya kita tersesat melakukan kesalahan. Tujuan iblis adalah membuat kita dibohongi, menutup yang sebenarnya, dengan tujuan untuk membuat kita sengsara, jatuh, atau dalam keadaan tidak baik. Sebab ketika kita mempercayai kebohongan itu, kita akan ngelakuin kebohongan itu atau perkataan yang menyesatkan dengan sebuah tindakan. Dan ketika kita bertindak ngikutin kebohongan itu, kita rugi, kita susah, kita sulit, kita bermasalah. Tapi seringkali kita enggak sadar. Ini yang saya maksud. Seringkali kita tuh enggak sadar bahwa kita ini sudah dikuasai. Banyak dari kita nggak sadar bahwa ternyata selama ini kita dibohongin, digoblokin, dibegoin sama setan. Akhirnya karena kita dibohongin, kita melakukan persis apa yang dia suruh pikirannya. Jadi kita melakukan ya apa yang dia katakan. Nah ketika kita melakukan ya kita bermasalah. Pikiran itu masih ada, kita lakukan pasti kena masalah. Jadi selama kita dikuasai sama itu pikiran itu, selama itu juga kita selalu salah, rugi, bermasalah. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Banyak kita enggak sadar, kita berpikir memang seperti itu. Ini kejadian memang sebenarnya. Ini yang saya alami. Ini memang faktanya. Ini fakta yang saya alami.
Mau dibilang apa? Memang kenyataannya saya ngalamin. Itulah kebohongan. Ketika saya coba renungkan dengan apa yang setan lakukan, saya ngerti ternyata cara kerja dia berpikir bahwa itu memang fakta. Dia kasih tahu ini fakta, lu bisa, lu begini-begini. Nah akhirnya saya tuh jadi terpengaruh menurut pikiran itu. Dan akibat terpengaruh dengan pikiran itu, ya akhirnya saya ngelakuin. Dan ketika saya ngelakuin, ya salah. Coba di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum ngelilingin kita. Kapan dia bisa nangkep? Kapan dia bisa telan? Jangan berpikir ini adalah secara fisik. Ada orang-orang yang memang takut setan. Maksudnya ngelihat roh lah, segala macam. Tapi mereka tidak tahu bahwa cara kerja setan bukan dengan ada gundurwo di depan kita nangkutin kita. Bukan. Cara kerjanya setan adalah, coba kita buka dulu dah. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, yang saya maksud begini. Melawan penghulu dunia yang gelap, roh jahat. Oke, kita tentara Allah, kita berperan dengan di dalam dunia untuk hal roh jahat. Yang saya maksud ini bukan roh jahat dalam arti kita bisa tahu di alam roh memang ada roh. Tetapi dimaksudkan ini perlawanan kita adalah hal roh. Roh jahat yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata. Perlawanan kita berperang dengan, selamat siang Pak. Dengan perlawanan ya, kita melawan roh-roh jahat yang melemparkan pikiran-pikirannya kepada kita, kebohongan-kebohongan, tipuan-tipuannya kepada kita. Cara kerja setan adalah bukan nakutin dengan langsung, bukan. Cara kerjanya setan adalah ngelemparin pikiran. Ngerti gak? Cara kerja setan adalah melemparkan pikiran-pikiran yang menurut dia itu benar, tapi itu adalah sebuah kebohongan. Dia lemparin ke kepikiran kita, membuat kita jadi takut, membuat kita tidak berani, membuat kita jadi salah. Ini yang kita enggak sadar. Bagaimana cara kita berpikir, demikianlah hidup kita.
cara berpikirmu kamu tidak bisa, hidupmu tidak akan bisa. Cara berpikirmu khawatir dengan virus, khawatir dengan uang, khawatir dengan apapun. Demikian segala tindakanmu akan ketakutan. Karena engkau yang membuat pikiran itu benar. Setan ngelemparin, kita bilang iya. Akhir kita bertindak sesuai dengan setan bilang. Nah, itu problemnya. Kita orang Kristen tidak sadar. Yang saya maksud tadi awal. Sekarang kita harus cek apa nih yang di pikiran kita yang salah. Kalau kita mau jujur sama Tuhan, kita bisa tanya sama Tuhan. Roh Kudus dalam diri, kasih tahu saya cara berpikir saya yang salah. Kita harus ngerti awal, ini otak pusat kehidupan kita. Hidup kita ini gara-gara otak, gara-gara pikiran. Pikiran ini jelek, hidup jelek. Nangkap gak? Pikiran ini kita harus tahu, nih gue lagi mikir apa, nih gue punya pemikiran apa. Ini gue mesti tahu. Karena nih kalau gue masih mikir yang gak benar, hidup gue gak benar. Kenapa gue gak bisa dapat? Gue pasti punya ada pemikiran yang salah di otak gue. Kenapa gue belum bisa? Ini pasti ada pemikiran otakku yang salah nih. Ini butuh waktu untuk ngerenungin. Tapi saya ingin membuka jalan terlebih dahulu. Perhatikan ini. Saya semakin terbuka itu karena ketika Smith Wigglesworth sendiri katakan seperti itu. Bahkan dia ngomong sama yang mau istri saya begini, Rudy jangan bodoh. Kalau bahasa yang kasar jangan goblok. Perhatiin pikiranmu. Perhatikan pikiranmu. Pay attention. Dan itu gak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah seperti saya langsung minum air. Itu kita harus fight setiap hari. Setan itu ngelemparin ke saya tuh banyak. Saya sempat terpengaruh. Saya akui saya sempat terpengaruh kurang lebih seminggu. Tapi kira saya sadar. Dia lemparin kekhawatiran, kebingungan di saya. Karena memang faktanya ada. Memang faktanya saya nggak bisa sangkal. Itu memang ada kenyataan. Dia lemparin saya bertubi-tubi. Sampai istri saya melihat saya lagi begini. Itu panah begitu banyak neken. Saya lagi begini. Di alam roh Tuhan kasih lihat. Saya ngomong apa adanya supaya saya yakin kalian semua tuh ngalamin hal yang sama. Sekarang pertanyaannya, berapa lama kita mau ditekan sama setan?
Saya katakan cukup. Akhirnya saya lawan. Lepas akhirnya. Apa gitu selesai? Kagak, besokannya dilemparin lagi. Kurang ajar kan? Saya ngomongin lagi. Apakah besoknya selesai lagi? Kagak. Hari itu juga dilemparin lagi. Lawan lagi. Lemparin lagi, lawan lagi. Kalau kita bilang kita adalah seorang tentara tapi kita nggak ngelawan, matilah kau. Setan itu kuat. Dia itu sabar banget. Dia tuh nyari celah doang. Dia lihat dulu gimana. Dia nungguin. Dia nunggu waktu tepat seperti apa. Dia ngerti saya. Dia tahu saya. Saya adalah orang itu saya tuh biasanya adalah orang yang kuat. Saya tuh jaga banget sama pikiran. Saya jaga banget. Luar biasa saya jaganya. Tetapi ketika dia ngelihat saya, pada simpel waktu saya lagi ngitung, dia masukin. Terus itu pas kena. Buk. Saya nggak sadar. Saya nggak sadar. Padahal saya tuh biasanya jaga pikiran. Saya sangat jaga. Tetapi di sini selalu saya ingin katakan, tidak ada yang kekal dalam kerohanian. Itu saya sempatkan di dalam diri saya. Artinya apa? Semua harus dipertahankan. Amin. Tidak peduli mau hamba Tuhan yang luar biasa. Makanya begini loh. Tuhan lihat, Tuhan cari. Bukan hamba Tuhan yang sudah melakukan mukjizat, nyembuhin orang sakit, melekin mata orang, bangkitin orang mati. Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat dan akan diangkat tertinggi di dalam punya jabatan tinggi adalah orang-orang yang melakukan firman sampai mati. Jadi saya nggak peduli saya nggak bisa melakukan mukjizat. Yang penting saya ngelakuin firman Tuhan nggak? Itu aja. Saya hamba Tuhan yang setia nggak? Itu aja. Karena prinsip saya visi yang Tuhan pakai adalah kita ada tentara lain yang perangnya secara di alam roh. Jadi saya tidak istilahnya mencoba untuk menyatakan diri. Karena memang saya nggak suka gitu loh. Oke, saya balik lagi. Jadi begini. Saya pun ngalamin. Ketika itu saya tidak sadar. Masuk. Disitulah mulai pemikiran yang salah. Dan ketika pikiran itu salah, saya mengolahnya. Iblis itu pinter banget. Saya tuh jadi seperti dialog. Sama seperti Hawa, dialog begitu. Akhirnya ya kena. Tapi sekali lagi saya katakan, mau berapa lama kita ada di situ? Mau berapa lama pikiran kita dikuasai sama setan? Mau berapa lama? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun? Kita yang menentukan. Ingat, bukan Tuhan. Sampai Tuhan ajarin saya seperti itu. Rudy, kamu sedang dibohongin sama setan. Wah, saya kaget. Saya baru jalan sekitar 20 meter dari rumah saya. Oke Tuhan, apa? Dia jelasin bla 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 begini. Kurang ajarnya setan. Nah, coba kita buka firman-Nya. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi,
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, anaknya dalam bahasa terjemahan New King James ya, dikatakan begini. For the weapons of our warfare, ya, senjata untuk peperangan kita itu bukan karnal, bukan senjata duniawi atau daging gitu ya. But mighty in God for pulling down strongholds. Jadi dengan kuasa Allah untuk menghancurkan stronghold itu seperti benteng, menghancurkan benteng. Casting down argument. Jadi melempar atau mengalahkan argumen-argumen gitu loh. And every high thing, segala sesuatu yang berpikir yang tinggi, yang exalt itself, yang menganggap dia benar lah gitu loh, against the knowledge of God, and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Membawa setiap pikiran-pikiran itu untuk ditaklukkan kepada Kristus. Artinya begini. Perjuangan kita bukan melawan darah daging secara daging, tetapi perlawan kita adalah tentang roh-roh jahat yang ngelemparin ke pikiran kita. Nah, ketika pikiran itu masuk ke dalam diri kita, kita mengiyakan itu tercipta benteng. Apa itu benteng? Benteng itu adalah bangunan tempat berlindung dan bertahan. Jadi ada sebuah bangunan, ada sebuah wilayah yang ada di dalam pikiran kita itu jadi benteng. Ketika ada pikiran, enggak, lu bukan seperti itu, lu bisa, Tuhan berkata begini. Enggak, faktanya Tuhan tidak tolong saya. Ini fakta, Tuhan tidak bukannya, Tuhan mampu bukannya. Enggak. Nah, itu seperti benteng. Jadi ada sebuah pemikiran itu yang ngelawan pemikiran tentang Allah. Nah, benteng itu hanya bisa dihancurkan seizin kita. Benteng itu hanya bisa hancur karena kita yang hancurin. Bukan Tuhan yang hancurin. Tuhan hanya bekerja kalau seizin kita. Tuhan itu menunggu. Semua tindakan harus dimulai dari kita. Makanya firman katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kemudian jelaskan perlawanan kita bla bla segala macam, sehingga senjata Allah. Itu artinya apa? Di dalam diri kita itu ada yang namanya Roh Kudus, kekuatan Allah. Itu yang mampu menghancurkan benteng kita, benteng yang ada dalam pikiran kita. Selama kita tidak mau mengizinkannya, itu benteng akan tetap ada. Ngerti gak? Kalau kita gak taklukin, kalau kita gak hancurin wilayah itu, tidak dihancurkan dan ditaklukkan kepada Kristus, hidup kita akan dikuasai oleh benteng setan. Sadar nggak bahwa kita ini pikiran dikuasai sama setan? Dan setiap hari setan akan selalu melemparkan panah-panahnya. Setiap hari. Maka saya akan ngomong ini berminggu-minggu ngomong seperti ini. Karena ini saya baru ngerti, inilah cara kerja setan. Kita bisa berperang gampang. Mau setinggi apapun itu setan, mau berapa banyak itu setan, saya nggak takut sama sekali. Tapi ketika harus melawan setan yang menguasai pikiran saya, itu berbeda. Karena dia nyelinap gitu loh. Dia membohongi. Nah, itu yang saya harus sadar. Wah, dia lagi nyerang nih. Dia lagi ngelemparin nih. Kalau kita nggak sadar, oh ini lagi setan lagi cobain gua nih.
Setan lagi bikin gua khawatir, setan pikirin gua aneh-aneh macam-macam. Ini dicobain ke gua nih. Terus kalau saya nggak sadar, udah kena. Begini lagi, tiut. Stres, tertekan lagi. Orang stres, orang tertekan adalah orang yang tidak punya iman. Orang khawatir adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya, orang khawatir, orang stres, orang bingung adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi percaya sama setan. Percayanya sama setan, bukan percaya sama Tuhan. Dan untuk membuat kita jadi percaya sama Tuhan, kita harus nendang, kita harus ngelawan itu setan. Dengan cara apa? Firman katakan dengan perisai iman untuk melawan ketika para setan mencobai kita, pakai perisai iman. Pakai pedang roh, yaitu firman. Ketika Tuhan dicobai sama iblis 40 malam itu, Tuhan pakai firman. Kalau di mulut kita nggak keluar perkataan firman, nggak mungkin menang. Paham nggak? Kalau kita cuma hanya Tuhan tolong, Tuhan saya butuh hikmat Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa dibikin jalan keluar. Tuhan saya bingung, butuh. Apakah Tuhan akan kasihan sekali? Enggak. Yang harus dilakukan dari kita, diri tegak. Kita harus ngomong, dengar kau setan. Allahku berfirman, Dia akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Dengar kau setan, Tuhan cukupin. Gimana caranya? Tuhan yang tahu. Gue akan bisa tahu. Tuhan akan cukupi. Diserang lagi, lu budak ya setan ya. Ini Tuhan yang ngomong kayak gitu, bukan gue. Dia akan cukupi kebutuhan gue. Ngerti gak? Anja kau setan. Kurang ajar lu. Arti kita fight back, bukan kita menerima. Kita tendang balik gitu loh. Lawan. Setan tuh gak bisa dibae-baein. Setan tuh harus diteriakin supaya keluar. Ketika setan menampar pikiran saya, ada pola pikir yang setan taruh dalam diri saya. Ketika saya sadar, saya cari istilahnya kan di perumahan saya tuh ada dekat. Saya cari yang masuk ke ada kali gitu ya. Ketutupan, situ ada tembok kan, terus tutupan sama pohon-pohon sama bunga-bunga. Saya teriak gitu. Depan saya kali itu kan banyak pohon tuh. Saya teriak sekenceng-kencengnya. Dengan saya mengabuat di depan saya adalah setan. Kenapa? Saya marah. Ternyata selama ini gue dibohongin, digoblokin sama setan. Akhirnya apa? Firman Allah katakan, kepada orang yang hatinya percaya, yang teguh kepada Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Karena kepadanya lah dia percaya. Ketika kita berperang ngelawan setan, kita ini sebelumnya stres. Tapi akhirnya ketika kita tendang itu setan, itu damai sejahtera masuk. Kepercayaan timbul. Seperti minggu lalu saya katakan, kita tidak akan pernah bisa dapat apapun dari Tuhan, janji-janjinya, kalau tanpa iman. Gak ada iman, tidak dapat. Ya, tidak ada iman. 1 Korintus
Jadi mau tidak percaya, mau khawatir, mau ngomel-ngomel sama Tuhan, sok silakan. Seumur hidup mungkin begitu gak apa-apa. Tapi jangan pernah marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kau kenapa gak bukain jalan? Engkau sendiri yang membuatnya, bukan Tuhan. Saya ngomong ini untuk diri saya sendiri. Saya sadar. Ini cara kerjanya setan, membuat pikiran saya jadi butek, jadi nggak benar. Dan saya tahu ini nggak boleh. Kenapa? Gue mesti dapat janjinya Tuhan. Gue mesti bahagia, gue mesti senang. Gue nggak mau susah. Gue mesti dapat apa yang gue butuhkan di dalam dunia ini buat anak-anak. Gue mesti dapat. Tapi saya tahu gue mesti bayar. Mesti lawan terus itu setan. Kalau saya nggak lawan, saya lemah. Jadi ada pikiran-pikiran jahat di dalam pikiran kita yang setan taruh dalam diri kita. Sadar nggak bahwa itu salah? Itu harus dibuang. Karena itu gak sesuai firman Tuhan. Buanglah, buang. Karena bagaimana kita berpikir, itulah hidup kita. Kalau kita berpikir salah terhadap suami kita, demikianlah suami kita kayak begitu. Kalau kita berpikir salah dengan kerjaan kita, demikianlah kerjaan kita kayak begitu. Jadi itu yang menentukan. Itu pikiran kita, bukannya Tuhan lagi. Bukan. Dia sudah selesaikan total di kayu salib. Udah gak ada lagi yang harus dilakukan oleh Tuhan. Gak ada lagi. Semua janji-janjinya kita ini semua untuk anak kita, itu semua sudah ada planningnya. Semuanya udah ada. Itu sudah ditetapkan, sudah tersedia. Kita mampu nggak masuk ke tanah Kanaan? Makanya kalau firman katakan, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakanmu. Kalau otakmu namanya dimerdekakan, berarti kan orang itu ngalami diikat, ya kan, di penjara. Nah, kalau kebenaran yang tadi kita diikat, tapi kebenaran yang kita ketahui itu memerdekakan kita. Arti kita lepas dari setan. Itu yang membuat kita berhasil. Itu membuat kita bebas. Cari yang saya maksud hari ini. Berhati-hatilah dengan pikiranmu. Kita tahu ini kita lagi ngalamin apa di otak kita. Kita tahu semuanya. Kita dalam keadaan tenang, damai, atau lagi keadaan stres. Kita yang tahu. Istri saja nggak tahu. Kita yang memutuskan mau berapa lama nih pikiran negatif, mau berapa lama ini gue khawatir, berapa lama nih gue takut, berapa lama gue punya pikiran kayak begini. Kita yang nentuin, bukannya Tuhan. Amin. Yang saya maksud bukan mengesampingkan Tuhan, bukan. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan sudah selesai semua total. Ini yang saya tekankan, sudah selesai total. Tetapi problem, makanya firman katakan, perbaharuilah pikiranmu. Otak kita mesti jadiin baru, yang lama mesti dibuang dulu. Baru kita lepas. Benar, inilah cara kerjanya setan. Amin. Ini cara kerjanya setan. Saya nggak kepikiran seperti ini. Jadi dia bisa masuk nih, ngancurin uang saya, ngancurin keluarga saya. Itu gara-gara pikiran. Cuman itu doang, nggak ada yang lain. Nangkap nggak? Nggak ada yang lain. Yang bisa buat ngancurin pekerjaan kita tuh melalui pikiran. Kita mau berhasil nggak berhasil tuh gara-gara pikiran, nggak ada yang lain. Nggak?
Karena di pikiran inilah siapa yang kerja. Kita membiarkan setan yang negatif masuk ke pikiran kita, setanlah yang kerja. Tapi ketika kita memasukkan yang dari Tuhan pikiran kita, Tuhanlah yang kerja dalam hidup kita. Jadi tergantung kita mau percaya setan atau percaya Tuhan. Percaya setan kita khawatir karena dibilang lu nggak bisa, lu begini, lu kan butuhnya kayak lu butuhnya kan banyak. Lihat nggak mungkin, lu lihat aja ke faktanya. Itu kita mempercayai setan. Makanya setan yang kerja. Dia bikin susah. Kerjaan kita jadi susah. Uang kita jadi susah. Kenapa? Kita izinin setan yang kerja. Tapi kalau kita izinkan Tuhan yang kerja, Tuhan, aku percaya Engkau bisa. Nanti saya akan bicara masalah gunung. Itu mungkin lebih detail lagi. Kita bisa ngomong. Jadi ketika kita membiarkan Tuhan kerja, kita masukin pikiran Kristus, pikiran tadi kan itu menaklukkan kepada pikiran Kristus. Kita naklukin pikiran kita ini kepada Kristus sesuai dengan firman. Nah akhirnya ketika kita membiarkan pikiran Tuhan masuk, Tuhan akan, oh lu pikiran sama kayak gua kerja. Karena kita sama, sejalur, satu frekuensi. Itulah cara kerjanya. Amin. Karena dengan imanlah ketika kita percaya sama Tuhan, pikiran kita itu berarti ada iman. Dengan imanlah kita akan bisa dapat semua janjinya Tuhan. Semua. Nggak ada yang terkecuali. Tetapi itu tergantung siapa yang kita masukin. Dan itu tidak mudah. Enggak mudah. Kita mesti fight setiap hari. Amin. Jangan seperti bangsa Israel. Makanya repot begini. Si Kaleb dan si Joshua itu cuma 2 orang. Itu bisa masuk ke tanah Kanaan, yang lain pada mati. Tapi problemnya, seandainya nih semua bangsa Israel semuanya percaya sama Tuhan, Kaleb perlu ngalamin gak 40 tahun? Perlu ngalamin gak? Gak perlu ngalamin. Karena satu kesatuan mereka bangsa Israel percaya. Akhirnya nyampe nya. Waktu saya pergi ke Mesir ke Israel, Mesir sama Israel tuh nggak jauh, nggak jauh, paling semingguan kalau jalan kaki gitu loh, nggak jauh. Tapi ini diputar 40 tahun. Apa kan karena Tuhan? Tuhan tuh pengen lu nyampe ke sana, tapi karena mereka pada ngegerutu ngomel, udah ngelihat Tuhan tolong tapi masih ngomel. Tapi puji Tuhan ya, saya waktu itu nggak ngomel sama Tuhan. Saya tahu nih saya yang salah. Tapi itu tidak cukup. Saya nggak nyalain Tuhan, tetapi itu tidak cukup. Saya sadar, saya salah. Saya mesti fight back. Makanya gini, saya secepatnya saya balik. Ya, saya secepatnya balik. Saya nggak mau lama. Saya nggak mau lama-lama. Kenapa kalau lama ya tuh gue yang susah. Bukan orang lain yang susah, saya yang susah. Itu namanya si Kaleb sama Joshua itu. Seandainya mereka semua itu pada benar semua, si Kaleb tuh enak juga gitu loh. Seminggu udah nyampe. Tapi gara-gara mereka dia 40 tahun ikut-ikutan. Artinya apa? Di dalam keluarga itu mesti ada satu kesatuan. Kok gak lama loh? Ngerti gak? Kalau gak lama.
Jadi kalian mau berapa lama? Pemulihan diulangi. Mau berapa lama? Tentuin. Seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Kalau udah bicara keluarga, itu bicara satu kesatuan. Suka atau tidak suka. Apakah istri memperlambat perjalananmu? Atau dia mempercepat? Maka dengan pengertian ini saya senang, saya terbuka. Kenapa ini jawaban sebetulnya? Jawaban dari semua masalah hidup kita. Jadi ketika saya sadar, secepatnya saya sadar, cukup gue seminggu doang. Gue gak mau lama-lama. Kenapa? Kelamaan, gue lama juga terima janji Tuhan. Udah cukup. Itu kalau ada setan di depan. Ini ke istri saya, kalau ada semut ya, dia marah-marah kalau ada semut. Dimatiin tuh semut. Karena semut banyak, gak tahu apa-apa. Pokoknya dia marah-marah kalau ada semut aja gitu loh. Dikit-dikit makanannya, ada semut, ada semut. Oh sama ya. Sebel sama semut gitu. Itu istilah gini, itu kalau depan saya itu ada namanya iblis. Ada yang namanya setan. Itu habis loh. Saya pukulin, saya injek-injekin, saya matiin total. Bukan pencet aja, udah pencet gua. Kenapa hidup saya susah gara-gara setan? Kita harus marah dong sama setan. Amin. Kita harus lawan setan. Jangan diam-diam. Ada pikiran negatif, ngomong lawan. Ada pikiran yang gak benar, tendang itu semua. Kubu-kubu yang ada yang di pikiran kita itu yang menentang yang gak sesuai sama Tuhan tuh tendang, lempar, buang semua. Amin. Jangan jadi tentara Allah tapi gak ngerti kayak gini-ginian. Inilah cara kerjanya setan. Ini doang, gak ada cara yang lain. Dia gak bohongin kita dengan masukin pikiran itu doang. Kita yang bikin setan itu masuk ke dalam area keluarga kita. Semua itu kita yang bikin masuk. Jadi jangan kecewa sama Tuhan, percuma, gak ada gunanya. Gak akan Tuhan akan jadi berbelas kasihan, gak. Karena otakmu lah yang bikin masalahnya. Jadi jangan bilang Tuhan pulihkan keluarga. Enggak, bukan itu. Otak yang harus berubah, pikiran harus berubah. Ini berubah, hidupmu berubah. Amin. Sekarang cari tahu apa yang salah di otakmu. Tentang keluarga, tentang suamimu, tentang misal keuangan, tentang cara kerja kamu, atau macam-macam lah. Itu yang harus kita cari tahu. Yang begitu dalam. Ya, yang begitu dalam. Karena ketika saya tanya Tuhan ngomong sama saya. Dan saya tanya Tuhan apa? Ternyata itu sudah bertahun-tahun. Itu bertahun-tahun bercokol di otak saya. Saya enggak sadar. Tapi ketika saya sadar, saya ngamuk, saya marah-marah. Nangkap. Kalau kalian misal ada satu tempat lagi jalan-jalan, teriak aja gitu. Lihat dulu kiri kanan ada orang nggak gitu ya. Saya punya lihat dulu ada orang, ada tukang sapu nggak gitu. Oh tukang sapu di sono, kan ketutupan sama pohon. Saya teriak-teriakan. Karena nggak mungkin saya teriakan di rumah. Tetangga berbingung lagi. Kenapa tuh?
Benar, itu kalau setan ada di depan saya pukulin, saya matiin tuh. Itu benar-benar saya matiin. Nyata saya baru ngerti, setan itulah yang bikin penyebab kita itu gara-garanya cuma di pikiran kita doang. Enggak ada yang lain. Ingat ya, enggak ada yang lain. Sekalipun ada orang itu diguna-guna, kalau pikirannya tetap tenang, pikiran tetap percaya, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena ada proteksinya Tuhan, karena hati pikirannya ke Tuhan. Jadi jangan berpikir negatif. You just believe in God. I don't care about setan. Tidak akan pernah bisa. Amin. Sekarang fight. Lawan setan. Tapi keluarin dulu yang di otak kita nih. Keluarin dulu yang salah. Karena mungkin ada yang bertahun-tahun sudah bercokol menjadi sebuah pola, sebuah benteng. Kita harus bantai, kita harus keluarin. Amin. Amin. Bersyukur hari ini bisa dengar firman Tuhan seperti ini. Kita akan belajar lagi nanti. Karena namanya pembelajaran seumur hidup kita. Firman Tuhan itu mengingatkan kita. Kita diingatin lagi, oh salah gua, diingatin. Ingat ya, kita tidak ada yang pernah bisa nggak mungkin bisa sempurna. Kita pasti akan melakukan kesalahan. Saya ngomong apa adanya tentang apa yang saya salah. Dengan salah ini saya belajar. Lagi saya belajar, saya bisa mengajar lagi. Dan ini yang sedang saya lakukan. Saya ngerti. Saya jaga pikiran saya. Yang negatif saya harus buang. Setan serang lagi, gue lawan lagi. Setan serang lagi, gue lawan lagi. Lawan dengan firman Tuhan. Makasih Smith, Rudy, jangan bodoh pikiranmu. Amin. Ngerti? Jadi pelaku ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Tapi sebelumnya